Oke teman-teman, sekarang kita ke reaction film seram. Karena ini episode pertama dan dia sudah upload episodenya sampai episode ke-6. Jadi besok kita bisa reaction lagi teman-teman. Dan di sini ini kayaknya kita nyata sih, kita nyata guys. Kita nyata, gue belum pasti ini kita nyata atau enggak teman-teman. Nanti aku baca deskripsinya. Nah, sebelum itu jangan lupa like, share, dan komen. Langsung saja kita masuk ke videonya, let's go. Oke guys, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan mereaction video seram lagi karena besok malam Jumatnya. Ini malam-malam gue bikin nih guys, filmnya guys. Oke, dan kali ini kita reaction channel yang berbeda lagi ya. Dan bagaimana ceritanya, bagaimana alur ceritanya, langsung saja kita masuk ke videonya, let's go. Daerah sini dulu waktu tahun 60-an sempat ricuh. Pak, nggak usah bahas itulah. Kenapa? Kenapa sih? Oke. Dan masuk kita ke alur ceritanya. Sebut saja nama aku Siska. Kalau kalian pikir ini cuma cerita hantu biasa, kalian salah. Ini tentang hal yang lebih menakutkan dari hantu. Ini Maksudnya? tentang melupakan. Tahun 2016, aku baru lulus SMP. 15 tahun. Masih bocah, masih manja. Pindah ke kota kecil di Jawa Timur buat sekolah SMA dan tinggal di asrama. Iya. Dan kisahnya dimulai dari sebuah keputusan yang pernah aku buat pada masa itu. Ini saya nggak tahu kah. Semangat teman-teman ya, iklannya. Siska, udah jam berapa? Ayo bangun. Oh, Siska. 5 menit lagi, Bu. 5 menit lagi nanti kamu telat ujian. Ya ampun. Ini anak 20 ada kah? Cukup mewah ya, gimana? Makanya, jangan tidur malam-malam. Kayaknya kisah nyata sih teman-teman, kisah nyata. Karena gue curiga sih dari alur pertamanya guys, ini bukan kisah hantu biasanya. Katanya biasanya kalau enggak dia juga ngangkat kisah nyata sih dari channel ini guys. Sabarlah kayak channel-channel yang pernah gue reaction lah teman-teman. Nonton drakor mulu. Aku belajar, Bu. Belajar bahasa Korea maksudnya. Hehe. Iya. Ujian terakhir hari ini kan? Kamu yakin udah siap? Iyalah, Bu. Tenang aja. Udah mikir mau sekolah SMA di mana? Belum sih ya. Papa ada rekomendasi dari Om Tanto. Kamu ingat kan? Dia tinggal di Malang. Katanya ada SMA swasta yang bagus di sana. Akreditasi fasilitasnya lengkap. Tapi kan jauh, Pak. Berapa jam dari sini? 5 jam. Tapi sekolahnya punya asrama kok. Siska bisa tinggal di sana. Asrama? Kayak
di drama-drama gitu. Kita kan tebak teman. Kalau nggak tentang ini di rumahnya angker, kalau nggak di sekolahnya, kalau nggak di asramanya. Aku yakin nih antara itulah. Ibu nggak tahu ya, Pak. Siska masih kecil. Bu, aku udah SMA nanti. Udah besar tahu. Ya udah, nanti kita cek dulu pas liburan ya. Kalau cocok, kita daftar. Kalau enggak, cari yang lain. Oke, aku setuju. Ya sudah. Tapi janji ya. Harus rajin telepon ibu. Jangan lupa Kita sholat. sholat. Iya, Bu. Janji. Oke. Waktu Yang itu, terjadi adalah aku pikir hidup itu ya segampang ini. Keluarga sayang aku, sekolah juga oke, masa depan cerah. Aku nggak tahu kalau keputusan pagi itu bakal ngubah semuanya. dan bodoh. 3 bulan setelah lulus SMP, Agustus 2016, kami sekeluarga berangkat ke kota kecil di Jawa Timur. Mau lihat sekolah sama asramanya. Oh, ya emang menarik nih. Ya, masih lama. Sejam lagi. Haus nggak? Ada air di tas? Enggak, Bu. Udah merinding nih. Jalannya pun kayak gini dah, hancur Nona. Berarti pelosok ini Nona. Daerah sini, dulu waktu tahun 60-an, sempat ricuh. Pak, nggak usah bahas itu. Oh, Anak zaman sekarang harus tahu sejarah, Ma. Biar nggak lupa. Ricu, kenapa emang ya? Tragedi 1965, oh, konflik politik. Banyak orang yang betul kan? meninggal. Udahlah, itu masa lalu. Sekarang udah aman kok. Tapi kok gue merinding ya? Salah satu kota di Jawa Timur. Kota kecil yang damai, tenang, sejuk, jauh dari hiruk pikuk kota besar. Tapi Sekolahnya impresif. SMA Harapan Hampir Bangsa berdiri tahun 2011. Akreditasi A. Lulusan kami mayoritas diterima di PT. kalau nggak noni Belanda nih, kalau enggak orang-orang yang kena apa itu, yang kena politik itulah. Tuh kalau kalian tonton. Berarti ini kalau nggak salah ini kisah nyata lah ya. Nggak Kalau politik. gitu. Fasilitasnya emang lengkap, Pak. Oh iya, untuk tempat tinggal, apakah ada rekomendasi kos-kosan di sekitar sini? Kebetulan sekali, Pak. Sekolah kami punya asrama khusus siswi. Baru dibangun 3 tahun lalu, 2013. Jadi masih baru, bersih dan nyaman. Asrama ya, Pak? Betul, Bu. Letaknya hanya 5 menit jalan kaki dari sekolah. Ada ibu-ibu pengurus yang siap membantu anak-anak. Lebih aman daripada kos. Gimana, Nak? Mau lihat asramanya? Mau ya? Baik. Saya minta Bu Ani untuk mengantar Bapak Ibu dan Siska ke asrama. Karena ini udah ada apa episode-nya teman-teman, Siap, kita Pak. bisa besok juga. Silakan ikut saya. Nah, First kalau impression nggak di bagus, bersih, tenang. kalau nggak di sini kisah horor ini dimulai, berarti kalau nggak di sini di sekolahnya lah. Aku yakin di sekolahnya atau di tempat tinggal asrama ini. Bisa kayak gitu sih. Sekarang masih sepi karena anak-anak masih pada sekolah. Nanti sore pasti ramai.
Itu Ibu Siti, Ibu Nur, dan Ibu Ana, pengurus asrama. Mereka lagi masak untuk makan siang anak-anak. Ayo, saya antar ke lantai 2. Lihat kamar tidurnya. Menarik nih.